Nah, sip. Ini kerudung anak kekinian. Sudah? Gimana itu Mbak? HP-nya Mbak? Tak pakai ininya ya? Papa nggak apa-apa kan ya? Aman ya? Aman. Oke, boleh. Bisa? Mau landscape atau begitu biar kelihatan semua? Di settingin lah di pokoknya biar cakep semua ini yang di sini kelihatannya ya. Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, dan nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah kelak kita tunggu syafaatnya beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu, ada Mbak Yesa Amanda Larasati, betul ya? Ya. Panggilannya Mbak Yesa, betul? Betul. Ditemani Mbak Mega dan Mbak Putri, teman kuliah ya, teman kuliah. Jurusan apa ngambilnya ini? Sama nggak? Sama. Apa tuh? Agroteknologi. Oh, agroteknologi, luar biasa. Baik, hari ini Mbak Yesa datang ke Malaf Center Yogyakarta bertujuan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul? Saya tanya dulu, Mbak Yesa ada paksaan enggak? Tidak. Atas keinginan sendiri? Iya. Sudah yakin dengan Islam? Yakin. Sebelumnya agamanya apa? Kristen. Kristen. Baik, kita bisa mulai ya? Bisa mulai ya Mbak ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Yesa baca suratnya dari sini sampai sini. Ya, nanti 2 kalimat syahadatnya saya tuntun. Mbak Yesa nanti ngikutin saya pelan-pelan. Oke? Silakan dibaca. Ini juga dibaca. Yang ini nggak usah, langsung ke sini. Yang ini juga. Iya, dibaca semua. Silakan. Surat pernyataan. Surat pertanyaan memeluk. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Yesa Amanda Larasati, tempat tanggal lahir Sleman 6 Juni 2004, alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini tanggal Senin tanggal 19 Januari 2026 atau 30 Rajab 1447 Hijriah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Yesa ikutin saya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru ya. Oke? Dengarkan baik-baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Barakallah.
Silahkan dilanjutkan sedikit lagi, satu paragraf lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah selesai. Selamat untuk Mbak Yesa. Alhamdulillah. Selamat ya. Silahkan Mbak mau memberikan selamat untuk temannya. Kok malu-malu? Silahkan loh. Ini baru masuk Islam harus dikasih selamat. Silahkan, monggo. Silahkan Mbak Yesa, diterima selamatnya. Saya tanda tanganin dulu. Gimana perasaannya Mbak Yesa? Hah? Sudah lega? Iya. Mbak Yesa tanda tangan juga di sini. Namanya di atas garis, tanda tangannya separuh kena materai, separuh kena kertas. Satu lagi. Oke. Gimana? Masih deg-degan? Dikit. Dikit. Sebelumnya Kristen, gerejanya di mana, Mbak? Di desa. Namanya gereja apa? GKBI. GKBI. Bapak juga aktif gereja? Ya, Aktif. ya cuman ibadah. Ibadah aja, jemaat biasa Iya. gitu ya. Kalau keluarga masih banyak yang Kristen apa mboten? Kristen. Oh gitu. Keluarga dari ayah juga tahu Mbak Yesa masuk Islam. Sudah tahu belum? Sudah ngomong. Baik, dari teman-temannya ada yang mau tanda tangan untuk jadi saksi siapa? Ada butuh satu. Mbak Mika? Di sini ya Mbak. Namanya di atas garis nggih? Iya. Sama tanda tangan. Kenal sudah lama sama? Sudah dari semester 1. Ini sekarang semester berapa? 8. Oh, bentar lagi ya. Satu lagi. Kenapa Mbak Yesa kok memilih Islam? Kan sebelumnya sudah dari kecil Kristen loh berarti. Iya. Iya, kenapa kok baru sekarang akhirnya memutuskan masuk Islamnya? Ya kan sebenarnya mah dari SMP, cuman kan masih kecil. Ya udah nunggu dewasa. Lah kenapa kok pengen masuk Islam dulu pas SMP? Kenapa? Pasti ada sebabnya dong. Masa tiba-tiba mau Soalnya kan pindah rumah agama? saya kan samping masjid pas. Terus? Kayak, ya sering dengar kayak sholawat dan lain-lain. Oh gitu. Jadi teman-teman banyak yang Muslim gitu ya. Melihat kegiatannya gitu. Terus teman-temannya juga mengajak apa gimana? Dari dulu emang sering tanya tentang Islam, Bu. Oh gitu. Ya, terus kita ya kalau mau muslim ya ayo aja. Apa yang ditanya sama Mbak Mega? Kan persyaratannya juga ada termasuk akidah dan ibadah kan, Bu. Iya. Kita tanya akidah ibadah itu apa? Kalau akidah ya berkaitan sama rukun-rukun gitu. Nah dia tanya, nah, rukun itu apa? Nanti kamu belajar lagi. Gitu. Ya. Artinya teman-teman ini berusaha untuk menjawab ya, menjawab pertanyaannya Mbak Yesa gitu ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang harus memang dipelajari lebih dalam ya sama Mbak Yesa nanti ya setelah masuk Islam gitu. Perasaan teman-temannya gimana? Silahkan. Pegang aja nggak apa-apa, dipegang aja. Nah gitu. Senang sekaligus terharu. Gitu. Apa sudah cukup lama? Sudah dari awal. Emang dia tuh ada keinginan pengen masuk Islam udah dari lama, tapi belum benar-benar yakin sampai akhirnya
beberapa hari yang lalu dia tanya ke kita mau nggak nemenin aku buat syahadat gitu. Oh, terus akhirnya teman-teman mau. Iya. Jadi dia juga udah nanya-nanya dari lama banget Bu. Terus akhirnya sekarang baru benar-benar yakin gitu. Apa biasanya yang ditanyakan sama Mbak Yesa ke teman-teman? Perihal apa? Perihal kenapa sih orang Islam sholat misalkan kayak gitu atau gimana? Apa yang kamu jadi pertanyaan? Kalau aku nanya lebih ke pendapat aja sih Bu kemarin. Kayak gimana kalau misalkan aku masuk Islam gini-gini gitu. Kalau aku sih pasti sangat mendukung ya. Secara ya teman gitu Iya. ya. Kalau Mbak Mega tanyanya apa biasanya? Cuma itu. Iya cuma itu Bu. Lebih ke kalau sholat emang kapan aja, emang kalau subuh jam 5 itu udah subuh belum gitu Bu. Oh gitu. Jadi sudah pengen sholat? Sudah pengen sholat atau belum ini? Ya iyalah, sampingnya kan masjid ya Mbak Yesa ya, makanya kedengeran ya kalau orang azan gitu. Besok udah puasa. Oh puasa. Puasa apa? Besok Kan mau Ramadan. Sebelumnya udah pernah belum? belum. Berarti besok baru perdana ya? Iya. Puasa pertama besok bulan Ramadan. Bulan depan sudah siap Mbak Yesa puasa? Insya Allah. Sudah jauhnya insya Allah. Jauhnya sudah insya Allah sudah ini ya, sudah lancar bahasanya. Oke, baik. Kesannya gimana Mbak Yesa sekarang setelah syahadat? Apa yang mau atau harapan Mbak Yesa setelah syahadat ini? Ya harapannya semoga lebih rajin lagi. Lebih rajin lagi. Kemarin nggak rajin po pas Kristen? Gerejanya rajin nggak? Ya lumayan. Lumayan. Gimana? Ke gerejanya kapan? Natal sama Paskah doang ya? Enggak setiap minggu. Oh setiap minggu. Rajin berarti. Tapi sebenarnya tuh kalau di gereja saya tuh hari Rabu sama Minggu, tapi Rabu kadang nggak berangkat. Rabu kadang nggak berangkat, atau seminggu 2 kali ya harusnya ya. Tapi berangkatnya yang pas Minggu karena rame ya kan. Nah nanti setelah masuk Islam ini Mbak Yesa ibadahnya berapa kali sehari? 5 kali. 5 kali. Kira-kira gimana? Kemarin yang seminggu 2 kali sok bolos, repune. Kira-kira ini nanti sholatnya 5 waktu. Kira-kira gimana nih? Bisa ya? Insya Allah bisa. Harus bisa. Karena itu menjadi satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Dalam Islam itu ada rukun Islam. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah ini tadi sudah nih syahadatnya nih pertama. Setelah itu apa? Sholat. Ini sholat nggak boleh tinggal. Kalau seorang mengaku bahwa dirinya adalah Muslim atau Islam, maka dia harus sholat. Kalau orang Islam tapi tidak sholat, nah itu dipertanyakan keislamannya, gitu ya. Sholat ya, sholat semua ya, insya Allah sholat semua. Nanti baru setelah itu puasa. Nah, bulan depan kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini Allah berikan kesempatan luar biasa untuk Mbak Yesa ya. Syahadatnya pas sebelum Ramadan ya. Gitu, luar biasa loh. Saya senang sekali. Mbak Yesa nanti sampai rumah tinggal masih sama papa? Iya. Masih. Nanti Mbak Yesa sampai rumah bisa mandi. Karena sunnahnya setelah orang masuk Islam atau syahadat disarankan untuk mandi besar gitu ya. Nanti saya akan jelaskan caranya seperti apa setelah selesai kita take videonya ya. Nanti setelah selesai prosesi ini gitu. Setelah itu nanti baru berkewajiban menjalankan sholat. Mbak belum bisa Mbak sholatnya, enggak apa-apa, gerakannya dulu ya. Kalau bacanya belum bisa, gerakannya dulu saja. Nanti bacanya dihafal pelan-pelan. Yang pertama dihafal apa Mbak? Al-Fatihahnya dulu. Nanti kalau yang lainnya bacaannya belum bisa, diganti dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, boleh diganti itu dulu selama masih dalam proses menghafal dan belajar gitu ya. Nanti teman-teman bisa ikut bantu ya untuk ngajarin belajar. Insya Allah jadi pahala jariah. Setiap apa yang dipelajari, yang dihafalkan oleh Mbak Yesa, nanti teman-teman juga dapat pahalanya yang terus mengalir insya Allah selama Mbak Yesa menjalankan sholatnya. Ya, Masya Allah ya, ini pahalanya luar biasa loh, nggak semua orang bisa dapat gitu. Apalagi ini teman sendiri. Perasaannya gimana? Sudah senang? Senang. Sudah lega? Udah. Lega. Tahu Mualaf Center dari mana?
TikTok. TikTok. Anak TikTok ya. Anak TikTok. Lihat ini, lihat kontennya di TikTok. Iya. Terus gimana? Ih, kayaknya asik nih, sadat nih. Kayaknya seru nih masuk Islam ya. Gimana? Apa yang dirasakan pas lihat TikToknya Mu'alaf Center? Apa ya? Gimana? Kok akhirnya berani menghubungi? Ya, sebenarnya itu lagi cari-cari gitu, searching searching. tempat-tempat di Jogja Untuk gimana sadat. aja, ya. Terus muncullah Mu'alaf Center Iya. gitu ya. Akhirnya dihubungi. Oke. Baik. Ini nanti saya pegang dulu untuk sertifikatnya. Mbak Yesa nanti belajar sholat dulu ya. Nanti boleh nggak Mbak sambil buka buku? Boleh. Boleh nggak Mbak nanti belajarnya sambil lihat ke YouTube gerakannya? Boleh. Karena dalam rangka belajar. Jadi nanti dihafal atau nanti mungkin di print, tempel di tembok arah tempat kita menghadap sholat. Jadi sambil sholat sambil lihat boleh. Gitu ya. Itu cara yang atau metode belajar yang memang nanti bisa dipakai oleh Mbak Yesa. Gitu ya. Sudah jelas ya? Saya ada bingkisan, kami ada bingkisan untuk Mbak Yesa sedikit. Ini nanti ada minta mukena. Belum ada mukenanya. Ini gamis ya, kerudung. Ada Al-Quran ya, ada buku juz amma juga, dan ini yang penting untuk buku panduannya ya, ada akhlak, ibadah, akidah juga Quran. Nah ini dasar atau fondasinya. Buku ini yang menyusun dari tim kami juga. Jadi isinya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang baru masuk Islam gitu. Jadi insya Allah materinya mudah dipahami. Terus juga di bahasa tulisan Arabnya itu ada Latinnya. Jadi nanti Mbak Yesa bisa menghafal lebih mudah lagi karena ada Latinnya, yang dihafal Latinnya gitu ya. Nanti tata cara wudhu, tata cara gerakan sholat, bacaannya semuanya ada di sini. Termasuk nanti cara mandi wajibnya juga ada di sini. Nanti saya jelaskan ya. Gitu. Ada buku zikir pagi petang, ini juga nanti bisa dibaca ya untuk Mbak Yesa. Dan juga ini ada titipan dari saudara-saudara muslim ya. Ada zakat mal yang memang kami harus sampaikan ke teman-teman yang syahadat melalui Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta. Salah satunya yang berhak menerima zakat mal adalah mu'alaf ya, salah satu asnafnya. Gitu. Itu ketinggalan. Mukena untuk sholat, ada sajadah juga. Silahkan Mbak Yesa diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Mbak Yesa? Sudah. Tidak ada? Baik. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya ya? Baik, teman-teman apa yang mau disampaikan? Harapannya untuk Mbak Yesa deh, saya minta deh. Apa doa? Doa untuk Mbak Yesa, silakan. Gak apa-apa, harapan. Lagi bingung. Loh, sampai bisa mengantarkan ke sini loh. Ini kan luar biasa. Justru malah Yesa ini Mbak yang dari awal tuh aku pengennya ke sini gitu katanya. Iya, saya ada syarat sih, biasanya kan ada syarat-syaratnya kan Mbak. Nah, syarat-syaratnya dipenuhi dulu baru ke sini, aku bilang gitu. Terus akhirnya udah selesai semua syaratnya, langsung langsung ke sini. Terus minta ditemenin. Iya. Harapannya apa Mbak Mega untuk Mbak Yesa setelah masuk Islam? Mudah-mudahan Mbak Yesa nanti bisa istiqomah kah atau apa mungkin? Harapannya bisa istiqomah, terus benar-benar bisa melaksanakan kewajiban yang seharusnya. Terus jangan kaget kalau emang di Islam ini emang banyak sekali tuntunan yang menuntun kita di kehidupan ini. Banyak aturan juga ya kan, yang harus dijalankan. Gitu. Siap ya Mbak Yesa ya? Siap, nanti belajar pelan-pelan. Nah, Mbak Putri, apa harapannya untuk Mbak Yesa? Udah, aku nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin minta doanya Mbak Yesa nih. Mu'alaf nih kalau habis syahadat tuh dia langsung doa. Biasanya malah mu'alaf sama kitanya rajin yang mahal Mbak. Itu. Langsung tahu kan titip doa ya gitu. Atau apa gitu. Apa harapannya Mbak Putri?
Atau mungkin Mbak Yesa biasanya suka marah-marah, setelah masuk Islam jangan marah-marah ya. Justru malah sabar Yesa daripada kita. Gitu. Iya. Lebih sabar ini ya. Iya. Kamu sabar ya? Apa harapannya? Semoga senang aja sih masuk Islam dan nantinya bakal kayak ngerasain gitu enaknya di Islam itu. Masya Allah, luar biasa. Tuh Mbak Yesa, harapan teman-temannya yang sudah nganterin jauh-jauh. Aduh, semoga pertemanannya jadi tidak hanya di dunia ya, tapi sampai nanti ke surganya ya. Bisa bareng-bareng, bisa gandengan. Nanti kalau Mbak Yesa duluan masuk surga, cari ini, 2 orang ini nih. Oh, itu dulu yang nganter aku syahadat loh gitu. Dicari ya gitu. Karena dalam Islam tuh kita bisa saling tarik-menarik nantinya dalam kebaikan gitu. Apalagi sudah di surga, Masya Allah, luar biasa. Baik, mungkin itu ya dari saya, dari kami tim Ma'al Center Yogyakarta. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penyambutan sampai selesainya prosesi. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi Mbak Yesa untuk bimbingannya, untuk belajarnya nanti ya. Kalau Mbak Yesa mau belajar atau bimbingan dengan teman-teman juga monggo, silahkan boleh. Yang jelas nanti ini saya berikan saat Mbak Yesa nih bisa hafal gerakan sholat ya. Nanti dihafalkan dulu ya, nanti teman-teman bisa bantu. Kalau misalkan kesibukan Mbak Yesa kesini kejauhan, tinggalnya di mana sih? Sleman? Iya, dekat Stadion Maguwo. Oh lumayan ya. Kalau kesini kan mungkin agak jauh, mungkin bisa sama teman-teman pas ketemu di kampus ya, nanti bisa sholat bareng, diajarin. Kalau mau kesini bimbingan nanti Mbak Yesa bisa kontak lagi ya untuk janjian waktunya, kira-kira Mbak Yesa bisa kapan. Oke, nanti kita bimbing, nanti setelah bimbingan baru saya bisa berikan surat sertifikatnya. Jadi ada prakteknya untuk sholatnya, gitu ya. Bisa ya Mbak Yesa ya, nanti janjian. Ya. Liburnya hari apa biasanya? Udah segera sih, tinggal kita yang Oh ini? menentukan, Mbak. Oh gitu. Oh iya ya, udah semester 8 ya? Iya ya. Oke, baik. Jadi lebih banyak waktu luang ya. Kami nanti menyesuaikan Mbak Yesa bisanya kapan. Gitu? Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan Mbak Yesa kita sama-sama doakan jadi muslimah yang istiqomah, muslimah yang kafah, muslimah yang bisa menjalankan perannya baik di keluarga, untuk diri sendiri maupun di masyarakat luas nantinya. Dan kalaupun saat ini sedang melakukan atau melaksanakan pendidikan, semoga nanti ilmunya bermanfaat, ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya, banyak orang gitu ya. Yang terbaik lah untuk Mbak Yesa. Kalaupun nanti ada ujian-ujiannya, kerikil-kerikilnya harus kuat, harus bisa dijalani dan dilalui. Begitu, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung, yang sudah menonton, yang sudah support dari dakwah ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.